Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya M. Rizky Syahputra. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil telaah kritis terhadap dua tugas akhir untuk mata kuliah metode penelitian manajemen. Sebagai informasi, tugas akhir saya mengambil konsentrasi manajemen SDM. Sehingga saya memilih satu penelitian dari konsentrasi manajemen SDM yang menggunakan regresi linear berganda dan satu penelitian dari konsentrasi manajemen pemasaran yang menggunakan PLS SEM. Untuk menjaga etika dan kenyamanan pemilik karya, identitas penulis, nomor induk mahasiswa, serta nama organisasi dalam penelitian tidak saya sebutkan dalam presentasi ini. Saya akan menyebutnya sebagai penelitian A dan penelitian B. Tujuan review ini bukan untuk mencari kesalahan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk melihat apakah alur penelitian, metode, data, dan hasilnya sudah konsisten. Saya memfokuskan review pada kesesuaian desain penelitian, konsistensi instrumen dan sampel, ketepatan teknik analisis, cara menafsirkan hasil, serta solusi yang bisa dilakukan. Penelitian A saya gunakan untuk pembahasan regresi linear berganda. Sedangkan penelitian B untuk pembahasan PLS SEM dengan variabel mediasi. Penelitian A berada pada konsentrasi manajemen SDM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory, kuesioner skala Likert, dan regresi linear berganda. Modelnya relatif sederhana karena menguji pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Menurut saya, pemilihan penelitian ini sudah sesuai dengan kebutuhan soal 1 karena metode yang digunakan memang regresi linear berganda. Ada beberapa temuan penting. Pertama, latar belakang masih cukup umum sebelum masuk ke masalah nyata pada objek penelitian. Kedua, data tingkat organisasi digunakan untuk mengaitkan fenomena dengan kinerja karyawan, sehingga hubungan langsungnya masih perlu diperkuat. Ketiga, penjelasan populasi dan sampel perlu dibuat lebih konsisten. Keempat, terdapat ketidakkonsistenan skala Likert. Ada bagian yang menyebut 5 tingkatan, tetapi pilihan jawaban yang ditampilkan 1-4. Kelima, observasi dan dokumentasi disebut sebagai teknik pengumpulan data, tetapi pemanfaatannya dalam analisis belum dijelaskan secara jelas. Dan yang cukup teknis, versi SPSS yang disebutkan pada beberapa bagian tidak konsisten. Dari sisi analisis, penggunaan regresi linear berganda sebenarnya sudah tepat karena terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Hasil uji T juga menunjukkan bahwa disiplin kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun, menurut saya alasan pemilihan regresi perlu dijelaskan lebih tajam. Selain itu, hasil statistik sebaiknya lebih banyak dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Konsistensi software juga perlu diperbaiki agar pembaca yakin bahwa metode yang ditulis sama dengan prosedur yang menghasilkan output penelitian. Saya juga menyarankan agar interpretasi tidak terlalu cepat, menggunakan bahasa sebab akibat jika desain penelitian belum cukup mendukung klaim tersebut. Selanjutnya penelitian B, berasal dari konsentrasi manajemen pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner melalui Google Form, purposive sampling, dan PLS SEM dengan Smart PLS. Hal yang menarik adalah adanya variabel mediasi. Model menguji pengaruh citra merek terhadap minat beli, citra merek terhadap keputusan pembelian, minat beli terhadap keputusan pembelian, serta pengaruh tidak langsung melalui minat beli. Pada penelitian B, fenomena makro dan data perusahaan sudah cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan masalah langsung pada responden yang menjadi unit analisis. Kemudian, alasan penggunaan PLS-SEM masih perlu diperkuat. Menurut saya, penelitian sebaiknya menjelaskan mengapa PLS-SEM dipilih berdasarkan karakteristik model dan tujuan penelitian, bukan hanya menjelaskan bahwa analisis dilakukan menggunakan Smart PLS. Proses pengambilan responden melalui Google Form juga perlu diperjelas untuk mengurangi risiko response bias dan careless responding. Selain itu,
jenis konstruk reflektif atau formatif perlu disebutkan secara eksplisit. Untuk measurement model, pelaporannya sudah cukup lengkap, tetapi istilah validitas konvergen dan diskriminan perlu digunakan secara lebih tepat. Terakhir, istilah persamaan regresi untuk path coefficient sebaiknya diganti menjadi model atau persamaan struktural PLS-SEM agar tidak membingungkan dengan regresi linear berganda. Menurut saya, salah satu kekuatan penelitian B adalah pelaporan measurement model yang cukup lengkap. Ada outer loading, AVE, cross-loading, Fornell-Larker, HTMT, composite reliability, dan Cronbach's alpha. Path coefficient dan indirect effect juga dilaporkan, sehingga model mediasi dapat diuji. Namun ada beberapa catatan. Chi-square sebaiknya dijelaskan sebagai predictive relevance, bukan hanya accuracy. Kemudian, hasil indirect effect yang signifikan sebaiknya diikuti klasifikasi jenis mediasi berdasarkan direct, indirect, dan total effect. Keterbatasan seperti non-probability sampling, satu merek, wilayah Jabodetabek, dan penggunaan self-report juga sebaiknya dijelaskan secara eksplisit, karena berhubungan dengan batas generalisasi hasil. Jika dibandingkan, penelitian A memiliki model yang lebih sederhana dan relatif mudah diikuti. Tantangan utamanya berada pada konsistensi metode, instrumen, sampel, dan software serta kedalaman pembahasan hasil regresi. Penelitian B memiliki model yang lebih kompleks karena menggunakan mediator dan PLS-SEM. Pelaporan measurement model menjadi salah satu kelebihannya. Tetapi justifikasi PLS, interpretasi mediasi, kejelasan konstruk, dan batas generalisasi masih dapat diperkuat. Jadi, keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Kesimpulan saya, kedua penelitian pada dasarnya sudah sesuai dengan metode yang menjadi fokus UAS. Fokus ujian akhir semester. Tetapi keduanya masih mempunyai ruang untuk perbaikan. Untuk penelitian A, prioritas perbaikannya adalah konsistensi instrumen, populasi, dan sampel software serta kedalaman interpretasi regresi. Untuk penelitian B, prioritasnya adalah memperkuat alasan pemilihan PLS-SEM, memperjelas konstruk, memperbaiki penjelasan proses pengumpulan data, dan memperdalam interpretasi mediasi. Saya juga ingin menegaskan bahwa review ini bukan untuk menjatuhkan atau menilai pribadi penulis. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana metodologis yang dapat diperbaiki agar penelitian menjadi lebih kuat dan mudah dipertanggungjawabkan. Karena itu, identitas pemilik karya saya samarkan dalam presentasi ini. Inti yang saya dapatkan adalah bahwa metode penelitian yang baik bukan hanya soal memilih teknik analisis yang tepat, tetapi juga harus didukung oleh alasan pemilihan metode, data yang konsisten, pelaporan yang jelas, serta interpretasi hasil yang hati-hati. Terima kasih atas perhatian Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.